Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX EXP212 yang merupakan sebuah skema eksperimen yang mungkin gak bakalan umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12382. Jadi pada skema eksperimen kali ini, gua mencoba mode isobarik sederhana dengan kombinasi bandpass order ke-6. Dengan begini, diharapkan respon bawahnya itu akan jauh lebih maksimal. Secara umum, meskipun menggunakan dua speaker, untuk SPL biasanya belum seefisien mode bandpass. Namun untuk respon frekuensi bawahnya, ini tentu jauh lebih baik. Seperti yang terlihat, pada lembar spesifikasi ini juga memuat versi 10 inchinya. Karena ini udah pernah dibahas, sekarang kita hanya fokus ke versi 12 inchinya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 305 mm atau 12 inci. Daya maksimum 350 watt. Rentang frekuensi mulai dari 35 Hz sampai 2,5 kHz. Untuk ukuran voice coil-nya 38,56 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan adalah parameter 4 ohmnya. Langsung aja untuk Fs ini 35 Hz, DCR 3 ohm, KTS 0,96, Cache 1,22, KMS 4,65, MMS 80,3 gram, CMS 0,26 mm per Newton, BL 6,6 Tesla meter, fast 94,7 liter, efisiensi 0,33%, SD 514,7 cm persegi, dan XMAX 7,05 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini hanya sekitar 28,68 atau kita bulatkan aja di 28,7. Dan ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya. Karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu amat sangat terbatas. Jadi di sini gua mencoba bagaimana cara agar speaker ini bisa digunakan pada box yang menggunakan lubang angin. Dan cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 400 watt. Dan karena ini menggunakan mode isobarik, maka pastikan pengabelan salah satu speakernya polaritasnya itu dibalik. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 35 Hz dan atasnya di sekitar 70 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 115 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor,
Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 35 Hz, frekuensi 30 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 34 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 105 Hz, ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 114 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 400 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 12,3 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 11,3 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 20 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 120 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 600 mili, kemudian lebarnya 380 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 50 mili. Ukurannya rata mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Sementara untuk tinggi dari sekat yang ini ukurannya adalah 60 mili. Untuk port kedua, ini ukurannya juga 50 mili. Dengan panjang totalnya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 215 mili. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 205 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 320 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan 3 lapis, 2 sebagai dudukan utama dan 1 sebagai penguat dari dinding tengahnya. Jadi untuk pemasangan speaker, 1 dipasang pada bagian ini dengan konus menghadap ke bawah, dan 1 lagi pada bagian ini dengan konus menghadap ke atas. Sementara dinding tengahnya ini berfungsi sebagai space agar konus memiliki ruang gerak ekstra dan agar nggak saling bersentuhan pada volume yang tinggi, yang nantinya akan membuat output menjadi mudah terdistorsi. Lalu untuk dinding depan ini menggunakan 2 lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh dan nggak mudah bergetar saat digunakan. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan 2 lapis dan sedikit berbeda dari mode bandpass yang umum gua bagikan. Skema kali ini pemasangan speakernya dari bagian belakang. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini.
Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX EXP212 khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 12382. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.